Alhamdulillahil aliyyil azim al-kabiril muta'al dzil azamati wal kibriyai wal jalal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-mutafarrid bi sifatil kamal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala sahbi wal al. Para pendengar rahimakumullah, kita masih membahas bukti-bukti tauhid dari ayat kursi. Bukti kelima, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ai la ahad yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Siapa yang berani bertindak di kerajaannya atau melakukan sesuatu tanpa izinnya? Syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat. Maka syafaat tidak diminta kecuali dengan izinnya dan tidak didapatkan kecuali dengan karunia-Nya. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 23. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya. Dalam surat An-Najm ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, tidak berguna syafaat mereka sama sekali kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang terpuji pada hari kiamat, yakni maqam syafaat, la yakunu dzalika minhu, hal itu tidak akan terjadi. Beliau tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, irfa ra'sak wa qul yusma wasfa tusaffa. Angkat kepalamu, katakanlah niscaya perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Kemudian syafaat para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diberikan oleh setiap orang dan tidak dapat diberikan kepada setiap orang. Artinya orang yang memberikan syafaat bukan sembarang orang, dan orang yang menerima syafaat juga bukan sembarang orang. Bal hiya khassatun li ahlil ikhlas wa tauhid. Akan tetapi syafaat tersebut khusus untuk orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang bertauhid. Adapun orang musyrik tidak punya bagian di dalamnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku sudah menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini pertama kali melainkan dirimu.
karena saya melihat antusiasmu terhadap hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam hadis Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam hadis ini terdapat rahasia tauhid, sirrun min asrori tauhid, rahasia di antara rahasia-rahasia tauhid, yaitu bahwasanya syafaat hanya diraih dengan memurnikan tauhid. Innama tunalu bitajridi tauhid. Syafaat hanya bisa diraih dengan memurnikan tauhid. Barang siapa menyempurnakan tauhid, maka ia lebih berhak untuk mendapatkan syafaat. Syafaat tidak akan diraih dengan menyembah para pemberi syafaat, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan, dan setiap nabi menyegerakan doanya di dunia, sementara aku mengakhirkan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusriku billahi syai'a. Insyaallah ia akan didapatkan bagi siapa saja yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syafaat hanya didapatkan bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bukti ini, bukti kelima, terdapat penjelasan tentang batilnya akidah orang-orang musyrik yang tegak di atas memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Mereka mengklaim bahwa sesembahan mereka adalah para pemberi syafaat dan para perantara yang bisa mendekatkan mereka di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka mengatakan sesembahan kami adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan mereka, perkataan orang-orang musyrik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sesembahan-sembahan tersebut kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berdasarkan klaim atau anggapan ini, mereka memalingkan
ibadah kepada orang-orang yang sudah mati, batu-batu, pohon-pohon, dan yang lainnya. Mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan, menyembelih dan bernazar kepadanya, serta meminta hajat mereka dipenuhi, menolak bahaya dan menghilangkan kesusahan. Dengan keyakinan bahwa sesembahan tersebut mendengar seruan mereka, menjawab doa mereka, dan memberikan permintaan mereka. Wa kullu hadza syirkun wa dhalalun. Padahal semua ini adalah kesyirikan dan kesesatan yang mereka lakukan di masa lalu dan sekarang. Tahta musamma syafa'ah, ya, di bawah slogan syafaat. Mereka lakukan hal ini di bawah slogan syafaat atau dengan alasan syafaat. Para pendengar rahimakumullah, ya, ada 3 hal yang berkaitan dengan syafaat yang tidak diketahui oleh orang-orang yang sesat atau mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Pertama, la syafa'ata illa biidznillah. Tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, wala syafa'ata illa liman radiyallahu qawlahu wa amalahu. Tidak ada syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridho perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu la yardha illa an ahli tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Kemudian bukti keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Yakni ilmu Allah meliputi perkara-perkara yang telah lalu dan perkara-perkara yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Bagaimana ilmunya tidak meliputi seluruh makhluk sementara Dia adalah pencipta mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui segala yang kamu lakukan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Penciptaan dan pengadaan Allah terhadap seluruh makhluk itu adalah bukti ilmunya meliputi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah dialah yang telah menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Perintah Allah berlaku padanya supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ada sebuah kisah, ya. Ada seorang ateis berkata, ana ahluku, saya bisa menciptakan. Lalu dikatakan kepadanya, coba perlihatkan kepada kami ciptaanmu.
Maka dia pun mengambil sepotong daging, lalu dia memotong-motongnya, kemudian ia campur dengan kotoran hewan, lalu ia masukkan dalam cangkir dan menutupinya. Kemudian ia serahkan kepada seseorang untuk disimpan selama 3 hari. Setelah 3 hari dia datang membawa cangkir itu kepadanya. Maka ia pun membuka penutupnya. Apa yang terjadi? Wa idzal kuz mala'an dauda. Ternyata cangkir itu dipenuhi oleh ulat-ulat. Lalu dia mengatakan, ini adalah ciptaanku. Hadza khalqi. Ini adalah ciptaanku. Sebagian orang-orang yang hadir ketika itu bertanya, fakam adaduhu, berapa jumlahnya? Kalau kau yang menciptakannya, berapa jumlahnya? Falam yadri, ternyata dia tidak tahu. Kemudian dia juga ditanya berapa jumlah yang betina dan berapa jumlah yang jantan. Apakah kamu mampu memberinya rezeki? Maka si ateis tidak bisa menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, yang namanya pencipta, dia bisa menghitung atau mengetahui jumlah seluruh ciptaannya. Dia tahu mana yang betina dan mana yang jantan, mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Wa razzaqa ma khalaqa, dan dia mampu memberikan rezeki kepada ciptaannya. Dia tahu berapa lama hidupnya dan kapan umurnya berakhir. Maka si ateis terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kata penulis, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, saya ingat ketika saya menceritakan kisah ini kepada salah seorang mahasiswa dari Republik Islam. Ketika dia mendengarkan jawaban ini, dia pun tercengang. Dia mengatakan, bagaimana bisa luput dari kita hujjah yang agung ini? Dia menceritakan bahwasanya orang-orang komunis dahulu menyampaikan subhat ini. Mereka sering menyampaikan subhat ini di kelas-kelas di Rusia, terutama pada tingkat sekolah dasar, ya, pada tingkat SD, sehingga menimbulkan keraguan bagi para siswa dari anak-anak kaum muslimin. Dan dia mengatakan, saya termasuk orang yang pernah mengalaminya. Ia sangat kagum dan menyanjung jawaban ini. Para pendengar rahimakumullah, intinya Allah Jalla wa'ala di antara bukti wajib mentauhidkannya, wajib mengikhlaskan agama kepadanya adalah keluasan ilmu Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Allah berhak disembah karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 3, la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ar wala asgharu min dzalika wala akbar. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah meskipun sebesar zarrah di langit maupun di bumi. Tidak pula yang lebih kecil dari itu dan tidak juga yang lebih besar.
Walihadza qala ta'ala fi ibtal aqaidil musyrikin. Oleh karenanya Allah Ta'ala membatalkan akidah orang-orang musyrik. Allah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum. Mereka jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ar am bizahirin minal qaul. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kamu mengetahui tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wasuddu anis sabil. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh syaitan memandang baik tipu daya mereka dan dihalangi dari jalan yang benar. Wa ma yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kemudian bukti yang ke-8, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang kelemahan makhluk, kekurangan dan keterbatasan ilmunya. Bahwasanya mereka tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Pada awalnya manusia keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ketika kita lahir, kita keluar dari perut ibu kita, kita tidak mengetahui apa-apa, kita tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dalam surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu, ya, dia mempunyai ilmu, lalu ilmunya kembali melemah, kemudian hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 70, "Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a." Dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yakni pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Dan pada saat ia memiliki ilmu, ia mengalami kekurangan dan kelupaan. Kita yang punya ilmu, terkadang kita lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 115, "Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma." Dan sesungguhnya kami telah perintahkan kepada Adam dahulu, lalu ia lupa akan perintah tersebut, dan kami tidak dapati padanya kemauan yang kuat. Nabi Adam alaihissalam pernah diperintah oleh Allah, kemudian dia lupa dengan perintah tersebut. Dan dalam hadis disebutkan, nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa dan keturunannya pun juga lupa. Para pendengar rahimakumullah, ya, ilmu yang dimiliki oleh manusia, dia memperoleh ilmu tersebut hanyalah dari pengajaran Allah kepadanya. Semua ilmu yang kita miliki
itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengajarkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, kami tidak mengetahui apapun, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam surat Al-Alaq ayat 4-5, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia dengan perantara pena. Dia mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 3-4, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah yang menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berbicara. Kemudian dalam doa yang ma'sur yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berdoa, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Maka manusia tidak memperoleh bagian dari ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dan memudahkannya untuk memperoleh ilmu tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa bima sya, kecuali apa yang dikehendakinya. Terdapat bukti lain yang menunjukkan tauhid. Ayat ini adalah bukti tauhid. Fal umuru kulluha bimasyiatihi. Segala perkara terjadi dengan kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau kehendaki Allah pasti terjadi, sekalipun tidak aku kehendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Khalaqatal ibada ala ma alimta. Engkau menciptakan hamba-hamba sesuai ilmumu. Wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Dalam ilmu tersebut berjalan anak muda maupun orang tua. Ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Yang ini engkau beri dan yang itu engkau hinakan. Yang ini engkau tolong dan yang itu tidak engkau tolong. Faminhum syakiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasanun. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.